buat harganya worth it banget menurut gue. Kalau dibandingkan dengan kompetitor misalkan dengan Wuling Alves, secara tenaga ini lebih besar. Nah, menurut kalian nih, dengan harga segini dibandingkan dengan kompetitornya, ini worth it nggak dibeli? Hai, selamat datang di Temu Mobil. Akhirnya Chery mengumumkan harganya untuk Chery Tiggo Cross ini, yang dimana harganya sesuai dengan perkiraan di bawah 300 jutaan. Tapi secara fitur dan desainnya menurut gue ini lebih cukup oke ya. Nah, di sini gue mau review mobil ini, apa aja perubahannya dan fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini. Penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Temu Mobil. Oke, sekarang kita bahas dari sisi eksterior dulu. Oke, bandingkan dengan Chery Tiggo 5X. Ini jauh banget perubahannya. Dan ini makin agresif dan makin ganteng menurut gue. Bisa kita lihat nih, dari grillnya aja nih, ini grill gede banget. Beda hal dengan yang 5X itu kecil, tapi ini gede dengan banyak diamond-diamondnya. Tapi kalau kalian lihat nih, ini kelihatannya kayak tertutup ya. Tapi padahal ini ada lubangnya loh. Gitu. Ada lubangnya dan di sini ada kamera 360, dan untuk logonya kayaknya di sini ada sensor ADAS-nya. Siap. Terus di bagian headlampnya, ini headlampnya ganteng. Dia sudah full LED, dan untuk sennya ada di bawah sini. Dia sennya tuh sekuensial gitu. Terus kalau untuk di bawahnya dia ada DRL ya, lampu DRL di sini. Jadi headlampnya keren dan lampu DRL pun juga keren, bentuknya vertikal gitu. Overall dari depan menurut gue ini ganteng dan juga ini cukup agresif. Kalau dibandingkan dengan tipe varian sebelumnya Tiggo 5X, ini lebih oke sih menurut gue. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Oke, dari sampingnya bisa kita lihat dulu untuk bagian velgnya. Velgnya ini dia single tone, warnanya grey gitu, warna abu-abu dengan 5 palang. Dan untuk profile bannya dia itu 215 60R17. Dia ring 17, walaupun ring 17 tapi ini cukup tebal untuk profil bannya, jadi pas, terkesan gaharnya tuh pas. Dan di sini udah ada cuddlingnya. Kita mundur ke depan, ke belakang. Sini ada aksen matte gunmetal gitu di bagian side skirtnya, jadi terkesan lebih elegan. Terus di bagian spionnya dia ini sewarna dengan body. Di sini ada lampu sen dan di sini ada kamera 360-nya. Terus ke belakang lagi, untuk pintunya dia sistem tarik. Tapi kalau dilihat dengan versi Tiggo 5X ya, sebenarnya nggak ada perubahannya. Cuma ada satu perubahan di bagian ini. Kalau di Tiggo 5X ini dia tuh nutup, nggak ada aksen kacanya. Sedangkan di sini ada kacanya, jadi terkesan lebih ganteng lah. Nah, sekarang kita lihat dari sisi belakangnya. Nah, desain belakangnya gua suka banget. Kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya Tiggo 5X, ini lebih keren. Bisa kita lihat. Untuk lampunya dia sudah LED, punya LED bar memanjang dari kiri ke kanan. Ih, keren banget. Dan di sana tuh dia garis-garis gini, keren-keren. Terus ada logo Chery di sini. Kaca pun udah di fogger, ada rear wiper di sini. Ada head mounted lampnya, dan untuk spoilernya cukup oke, walaupun nggak besar banget tapi menurut gue cukup oke. Dan ada emblem crossnya dan juga ada emblem Tiggo-nya di sini. Dan dia ada 3 buah parking sensor, dan untuk bumpernya menurut gue ini masih oke ya. Dan di bagian sininya kayak ada mata kucing ya. Jadi sama kayak dengan DRL di depan, dia bentuknya vertikal, ini juga bentuknya vertikal. Cukup oke. Terus untuk pembukaan bagasinya dia sudah elektrik. Bagasinya menurut gue cukup luas ya.
Ini mungkin kalau dari 3 buat koper masih oke. Di sini ada lampu LED-nya dan ada bisa kita lihat kalau kita buka sini kompartemen lagi ada ban serep. Jadi tenang aja, sini kalau kalian terjadi apa-apa dengan ban kalian bocor bisa ganti dengan ban serep di sini. Di sini pun juga ada dongkraknya. Oke loh. Menurut gue cukup oke lah. Dan di sini ada hook buat tirainya. Harusnya ada tirai sini, tapi mungkin nggak dipasang. Overall menurut gue dari sisi bak belakang dan juga bagasi ini perubahan yang cukup major, dan gue lebih suka dengan tipe yang sekarang. Sekarang kita lihat dari sisi dalamnya. Nah, sekarang gue berada di dalam Chery Tiggo Cross. Oke, overall ya, gue kira tuh kayak Tiggo 5X yang dimana secara interior tuh biasa aja, tapi ini lumayan mewah loh, karena ini hampir sama kayak punya Omoda 5. Jadi dengan harga segitu dan tampilan interiornya seperti Omoda 5, ini membuat harganya worth it banget menurut gue. Nah, bisa kita lihat nih, untuk setirnya flat bottom, yang dimana untuk di sini ada logo Chery-nya dan banyak button-buttonnya kayak untuk ADAS, untuk pengaturan mode dan kawan-kawan, dan dia juga ada voice command. Voice command-nya bisa dipencet aja dari sini. Open sunroof. Oh iya, karena ini masih mati jadi nggak bisa nyala. Oke, tapi seenggaknya dia punya voice command dalam bahasa Inggris untuk mengatur pengaturan yang ada di dalam mobil ini. Nah, untuk dari sisi ini head unit ya, ini dia menyambung dengan cluster meter dan juga entertainment, jadi terkesan tuh mewah. Dan untuk di ini untuk pengaturan cluster meter ini ada untuk analog, gambar itu kayak analog. Jadi tuh walaupun dia digital tapi ini gambar kayak analog. Keren. Nah, baik lagi di dalam untuk setir sendiri dia bisa tilt dan juga bisa teleskopik. Sedangkan kalau misalnya kompetitornya mungkin kayak Wuling Alves tuh dia masih baru tilt aja, belum bisa teleskopik. Terus untuk di bagian ini ya, ini soft touch. Wih, soft touch loh, mewah loh. Di sini ada aksen wood panelnya, dan di bagian sini juga soft touch. Sini pun juga soft touch. Mewah loh. Dengan harga segitu ini mewah loh. Dan kalau untuk di bagian tengahnya, ini dia pengaturan AC-nya ini masih ada tombol fisiknya. Jadi masih oke. Nggak semua diatur melalui head unit. Dan AC pun juga bisa ada tombol panelnya di sini, gitu. Nah, kalau untuk transmisinya, ini dia model seperti ini. Dan di sini ada parking brake-nya, auto hold, dan di sini dia belum wireless charging. Ini cuma naruh handphone aja. Dan kalau di bawah sini ada 2 buah cup holder dan ada kompartemen lagi. Dan di dalam kompartemen ini ada untuk ngecas handphone, ada kabel USB dan juga Type C, dan juga ada power outlet 12 volt. Cukup oke. Tapi yang enak apa? Ini joknya. Karena memang ini menggunakan mungkin Omoda 5, jadi joknya ini enak loh. Joknya enak, mewah, dan elegan. Enak loh seriusan. Dengan harga segitu dan menurut gue dengan tampilan ini cukup worth it ya. Dan pastinya dia sudah ada sunroofnya. Tapi untuk pengaturan shade-nya ini masih manual. Gitu. Nah, kalau di bagian sini ya, dia ada sun visornya, ada kacanya, dan ini udah ada DN light juga, dan ini ADAS-nya cukup lengkap. Itu udah ada adaptive cruise control dan keep assist dan lain-lainnya. Jadi secara fitur pun ini juga cukup lengkap. Oke, punya sih untuk Tiggo Cross ini. Nah, di baris kedua, secara akomodasi untuk penumpangnya, menurut gua ini agak cukup tegak ya, karena dia udah mentok nih, declining-nya tuh udah mentok, segini mentoknya. Dan satu lagi lupa, di kursi pengemudi ini untuk pengaturannya tuh belum elektrik, masih manual. Tapi kalau dari sisi gue ini secara kabinnya ini cukup lega, legroomnya, headroomnya juga masih oke, terbilang oke. Jadi ini masih nyaman walaupun memang secara ininya masih agak tegak sih. Lebih bagus kalau misalkan bisa rebah lagi, jadi penumpang itu tertompang dengan oke lah. Dan kalau di bagian sini, kalau di depan tuh mewah, elegan, tapi bagian sini biasa aja tuh, dia masih tuh hard plastik, tapi di sini
sudah ada soft touch-nya, jadi oke lah. Dan kalau untuk di sini ada untuk pocket-pocket, di sini ada cup holder juga. Dan untuk pengaturan AC-nya sayangnya ada cuman sekali aja nih. Jadi kalau misalkan yang didingin, yang sebelah kiri akan panas. Gitu. Dan sini tuh bisa taruh handphone, tapi dia nggak ada chargingnya. Mungkin di bagian sininya baru untuk kalau mau ngecas gitu. Overall di bagian sini satu lagi, ini ada 2 buah cup holder, armrest, dan ada 3 buah headrest. Ini ada lampunya juga di sini. Oke, so far di bagian belakang cukup oke menurut gue sih. Keren sih untuk Chery Tiggo Cross ini. Oke, kita bahas dari sisi mesinnya. Mesinnya ini 1500 cc NA, belum turbo, yang dimana dia menghasilkan tenaga sekitar 116 horsepower dan 136 Nm. Masih oke, masih cukup. Dan ini transmisinya CVT dengan penggerak depan. Jadi dengan tenaga segitu menurut gue ini masih oke dan masih cukup agresif lah. Dibandingkan dengan kompetitor misalkan dengan Wuling Alphest, secara tenaga ini lebih besar. Oke, dari sisi harganya Chery mengumumkan ada 2 varian, yaitu tipe comfort dan premium. Untuk comfort itu di angka 239.500.000, sedangkan untuk tipe premiumnya itu di angka 269.500.000 rupiah, yang dimana itu promo untuk SPK di IMS dan hanya untuk 1000 pembeli pertama aja. Jadi kalau kalian beli udah sampai 1000 mungkin promonya akan hilang. Tapi menurut gua kalau dibandingkan dengan kompetitornya, mungkin dengan Wuling Alphest, harga Wuling Alphest di atasnya dari si Chery Tiggo Cross ini. Tapi dari sisi fitur itu hampir sama, tapi dari sisi desain ini looks-nya lebih fresh dan lebih modern menurut gue. Nah, menurut kalian nih, dengan harga segini dibandingkan dengan kompetitornya, ini worth it gak dibeli? Share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like videonya dan pastinya subscribe ke channel Teman Mobil. Itu saya Desa, salam teman mobil.